Oke, salam Maranatha untuk kita semua. Pada saat ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang Kristen. Ya. Dan topik kita hari ini adalah apakah hukum Taurat masih berlaku atau tidak. Jadi di zaman PB ini, di zaman jemaat ini, apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena sampai hari ini orang Yahudi masih memelihara hukum Taurat dan juga Adventis masih memelihara hukum Taurat, secara khusus 10 hukum Taurat. Dan saat ini kita ditemani oleh narasumber kita, Dr. Stephen Liao. Dan menurut Pak Stephen, berdasarkan firman Tuhan, apakah hukum Taurat masih berlaku? Seperti apakah pemahaman yang Alkitabian? Silakan Pak Dokter. Oke, baik. Ini topik yang penting dan bagus ya. Dan untuk sampai kepada jawaban, tentu kita tidak bisa memberikan satu jawaban singkat saja, begitu ya. Sekali, tetapi kita harus menjelaskan karena penting kalau ditanya apakah hukum Taurat itu berlaku. Tentu kita harus definisikan dulu pertama apa itu hukum Taurat. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan berlaku. Begitu kan? Benar sekali ya. Nah, ini perlu kita definisikan dengan jelas. Jadi saya akan mulai dengan mengatakan apa sih yang dimaksud dengan hukum Taurat. Gitu. Sebenarnya istilah hukum Taurat sendiri agak-agak misleading atau sedikit mengecoh ya. Karena kata Taurat atau Torah itu artinya hukum gitu. Jadi hukum Taurat itu kayak hukum-hukum gitu. Hukum. Makanya ini sesuatu yang muncul dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi kalau di Alkitab bahasa Inggris dia cuma bilang the law saja, the law ya, hukum gitu kan. Cuman bahasa Indonesia sering hukum Taurat. Hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat itu ya hukum gitu ya. Jadi kita harus definisikan itu apa maksudnya hukum Taurat. Dan seringkali yang orang maksud hukum Taurat adalah pokoknya hukum-hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama. Gitu kan? Secara lebih spesifik lagi hukum Musa kadang-kadang. Hukum Musa ya. Jadi di dalam Kejadian sampai Ulangan gitu yang ditulis oleh Musa ya. Dan di situ ada berbagai hukum yang muncul di situ ya. Dan orang Yahudi ya malah sudah mereka daftarkan itu. Mereka list ya. Ada berapa dan muncul angka misalnya ada 613 katanya. Perintah di situ. 613 perintah ya. Sehingga ketika orang bertanya apakah hukum Taurat berlaku, kita tanya dulu, maksud kamu hukum Taurat yang mana dulu nih maksudnya, gitu kan? Oke, maksud saya yang 613 itu misalnya, gitu kan? Atau pokoknya hukum-hukum di dalam Perjanjian Lama misalnya orang begitu ya berkata demikian. Maka jawabannya sekarang begini, rupanya yang 613 hukum itu atau perintah-perintah dalam Perjanjian Lama itu tidak sama posisinya semuanya. Ya, tidak sama posisinya gitu ya. Dan kita bisa lihat ini contohnya di dalam 1 Korintus ya, pasal 9 di ayat yang ke 20 dan 21. Ini kalau saya bacakan di sini ya, ini prinsip Paulus, dan Paulus tentu adalah teladan yang baik bagi kita di sini dan diinspirasikan. Dia bilang di ayat 20, 1 Korintus 9 ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi perhatikan istilah hukum Taurat di sini. Sebenarnya dalam bahasa aslinya hukum aja sebenarnya, bagi orang yang hidup di bawah hukum. Ya. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, perhatikan kata sebab. Jadi Paulus mengatakan dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke? Ya, supaya tapi kalau dia berhadapan dengan orang Yahudi katanya dia berlaku seolah-olah hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun sebenarnya dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Tujuannya kenapa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan ayat 21. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Ya. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Ya. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi kalau kita gabungkan dua pernyataan ini, ya, Paulus berkata, satu, dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi dua, dia berkata, aku hidup di bawah hukum Kristus. Ya. Gitu. Dan hukum Kristus dia samakan dengan hukum Allah di situ. Oke, hukum Allah, hukum Kristus itu kita pahami karena kita percaya Yesus Kristus adalah Allah. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah, apa bedanya hukum Allah atau hukum Kristus dengan hukum Taurat? Ya. Apakah hukum Taurat itu bukan Allah yang kasih? Ya. Kan Allah yang kasih juga. Benar. Gitu kan? Siapa yang kasih hukum itu kepada Musa? Apakah Musa bikin-bikin sendiri? Kan bukan. Ya. Tuhan yang kasih dari Gunung Sinai dan seterusnya lewat pewahyuan. Jadi kenapa Paulus bilang, aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi aku hidup di bawah hukum Kristus. Gitu ya. Nah, dari sini kita memahami bahwa ternyata ya, hukum yang tertulis dalam Perjanjian Lama itu bisa kita bagi istilahnya minimal menjadi dua di sini. Ya. Ada sebagian orang bagi menjadi tiga, oke, nggak masalah juga. Tapi kita bagi menjadi dua, yaitu hukum Taurat yang rupanya Paulus masih, atau hukum, kita nggak usah sebut Taurat lah ya, hukum gitu ya. Hukum yang Paulus masih hidup di bawahnya. Iya. Gitu. Yang dia sebut hukum Kristus. Hukum Ya. Kristus. Dan ada sebagian lagi hukum yang Paulus bilang, aku tidak hidup di bawahnya. Iya. Gitu, ya. Dan kita bilang bahwa kenapa bisa demikian? Nah, ada orang yang pakai istilah, jadi yang hukum yang Paulus masih hidup di dalamnya, di bawahnya, itu bisa kita anggap sebagai komponen yang universal atau seterusnya dari hukum. Ya, sehingga tidak mengenal zaman. Ya, tidak mengenal zaman. Ya. Ada yang sebut ini hukum moral misalnya, karena moral itu kan tidak mengenal zaman. Ya. Moral itu kan didasarkan pada karakter Tuhan. Jadi kalau karakter Tuhan, misalnya Tuhan adalah maha benar, maka Tuhan pasti akan membenci kebohongan. Mau itu zaman Adam, mau itu zaman Musa, mau itu zaman kita sekarang, tentu Tuhan membenci kebohongan. Tuhan membenci ketidaksetiaan, misalnya perzinahan. Ya. Tuhan membenci kebencian, misalnya sampai membunuh orang dan sebagainya. Ini hal-hal yang Tuhan benci gitu. Ya, itu tidak akan berubah. Ya. Nah, itulah yang Paulus katakan bahwa aku hidup di bawah hukum Kristus, hukum Allah. Ya. Bukan berarti bahwa yang lain itu bukan Tuhan yang kasih, ya Tuhan juga yang kasih. Tetapi ada yang bersifat, ada orang pakai istilah seremonial, ya, dan sipil. Sipil maksudnya berkaitan dengan bangsa Israel. Gitu ya. Sedangkan ada yang bersifat moral. Begitu kan? Ada yang bersifat moral. Nah, atau yang bersifat universal gitu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau kita baca hukum Taurat, ya, hukum dalam Perjanjian Lama, ada hal-hal yang bersifat seremonial, yang menunjuk kepada sesuatu, menggambarkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah Yesus Kristus. Ya. Tentu ayat kunci lainnya adalah di dalam Matius misalnya, ya, Matius pasal 5. Paulus, Tuhan Yesus membuat suatu pernyataan yang sangat jelas di sini, ya. Mungkin bisa saudara penginjil Tony bantu baca ya di ayat 17 tentunya. Ya, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Baik. Jadi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan masih banyak ayat lain bisa kita buka, mungkin nggak perlu kita buka saat ini, di mana Yesus adalah kegenapan dari bayangan-bayangan yang ada dalam hukum Taurat. Dia menggenapi, dialah domba misalnya. Sehingga semua persembahan domba dalam Perjanjian Lama sudah digenapi oleh Yesus. Ya. Dialah imam besar. Dialah sang bait suci, ya, dialah tabut perjanjian itu, sehingga makanya dari Perjanjian Baru kita tidak perlu lagi ada bait suci yang fisik, ada tabut perjanjian yang fisik, kita tidak ada lagi keimamatan Harun. Dia menggenapi itu.
yang menggenapi hukum tentang kusta, ya, karena kusta adalah gambaran dosa yang perlu ditahirkan, dan itu adalah dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi hukum haram dan halal misalnya, ya, karena itu menggambarkan dosa juga yang juga sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus dan sebagainya. Jadi ada banyak hukum-hukum yang bersifat bayangan, ya. Nah, sekarang orang tanya, saya tahu dari mana yang mana bayangan, yang mana bukan? Ya kembali dalam perjanjian baru, gitu. Ya, perjanjian baru ada menyebut apa yang bayangan, apa yang bukan, di Kolose 2 ayat 18 misalnya, ya. Ada soal makanan, soal hari raya, soal sabat, itu semua adalah bayangan, katanya. Contohnya, gitu kan? Jadi, nah, kita ikut dengan Paulus saja, bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum yang bersifat bayangan itu. Ya. Tetapi kita masih berada di bawah hukum Kristus, yang artinya hukum yang menggambarkan karakter Allah, yang bersifat moral dan universal, dan itu ada juga dalam hukum Taurat, hukum Perjanjian Lama. Nah, balik ke masalah tadi 10 hukum tadi, ya. 10 hukum Taurat sebagai salah satu contoh itu. 10 hukum itu kan semacam boleh dibilang 10 hukum itu adalah rangkuman dari hampir semua hukumnya, boleh dibilang terwakili lah di situ, ya. Dan di situ kita lihat ada banyak komponen moralnya, mencerminkan ini, ya, mencerminkan apa yang Tuhan inginkan, ya. Tapi ada juga komponen seremonialnya satu, yaitu di hukum keempat di situ, di mana Sabat di situ ada komponen penggambarannya, di situ, ya. Tapi di situ kita melihat semua menggambarkan sifat Allah, ya, sifat Allah di situ. Jangan ada padamu Allah lain, menggambarkan sifat Allah yang tunggal dan lain sebagainya, di situ, ya. Nah, jadi itu satu, ya, apa itu hukum? Apa itu hukum? Ya, bagian mana yang hukum yang kita masih di bawahnya, ya. Tetapi saya ingin mengatakan hal kedua yang kita harus hati-hati, yaitu apa maksudnya berlaku. Apakah hukum Taurat berlaku bagi kita? Ya. Nah, apa maksudnya berlaku di sini? Di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat yang mengatakan kita tidak lagi di bawah hukum. Benar sekali. Roma 6, ya. Banyaklah Roma 3, Roma 6, di Galatia dan semacam. Kita tidak lagi di bawah hukum, ya. Tetapi di lain sisi ada 1 Timotius 1 ayat 8, hukum itu baik asal digunakan dengan baik. Ya. Roma 3 ayat 31, Paulus berkata, apakah dengan demikian kita membatalkan hukum? Tidak, sekali-sekali. Kita malah meneguhkannya, kata Paulus. Ini Paulus yang sama yang ngomong kita tidak di bawah hukum, gitu. Maksudnya apa sih Paulus, gitu kan? Ini menarik. Nah, ini yang banyak orang kan gagal memahami, gitu kan? Tapi kuncinya itu tadi, ya, kuncinya salah satunya adalah di Galatia 3, kemudian di 1 Timotius 1 ayat 8, ya. Hukum itu baik kalau dipakai dengan baik. Galatia 3 berkata bahwa hukum adalah penuntun kita, yang membawa kita akhirnya sampai kepada Kristus. Jadi begini, kalau hukum seremonial itu kita udah nggak usah ngomong, itu memang kita nggak di bawah hukum itu lagi. Tapi hukum moral pun, apakah berlaku bagi kita? Nah, tergantung maksud kamu berlaku apa. Ya. Kalau berlaku maksudnya adalah kamu diselamatkan dengan cara melakukan hukum itu. Nah, ini itu tidak berlaku. Itu maksudnya kita tidak di bawah hukum. Ya. Jelas bahwa di dalam Alkitab dikatakan tidak seorang pun dibenarkan oleh perbuatan hukum. Jadi kalau dikatakan, apakah hukum berlaku bagi kamu? Berlaku apa nih maksudnya? Gitu kan? Apakah berlaku sebagai jalan keselamatan? No. Ya, mau hukum apapun tidak. Ya. Mau hukum seremonial, jangan membunuh. Ya, itu berlaku bagi saya dalam pengertian. Nah, ini. Dalam pengertian apa berlakunya? Berlakunya dalam pengertian hukum ini mencerminkan sifat Allah, kehendak Allah. Yang saya sebagai orang percaya dan anak sang Bapa, saya mau mengikuti hukum ini karena mencerminkan sifat Bapa saya. Dalam hal itu berlaku. Tetapi tidak berlaku dalam pengertian, kalau kamu melanggar ini, kamu akan masuk neraka. Ini jalan keselamatan. Kamu harus menaati ini. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saya bilang, amin. Itu berlaku bagi saya dalam pengertian itu yang harus menjadi saya tuju, gitu.
Tapi kalau dibilang itulah jalan keselamatan, ya enggak. Saya akan masuk neraka kalau itu jalan keselamatan. Oh iya. Ya kan? Iya. Siapa bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi dengan sempurna? Nggak ada satupun. Nggak ada. Ya. Ya. Jadi kalau dibilang hukum itu berlaku sebagai jalan keselamatan, tidak. Itulah yang ditentang oleh Paulus. Itulah yang dia katakan hukum tidak berlaku lagi. Ya, kamu tidak ada seorang pun dibenarkan melalui pekerjaan hukum dan sebagainya. Tetapi kenapa di banyak hal lain hukum itu baik? Dia bilang kan, aku yang bersifat dosa di pasal 7 Roma pasal 7. Aku bersifat dosa, hukum itu baik. Kenapa kita bisa berkata seperti Mazmur? Apakah Mazmur jadi salah ketika Mazmur berkata bahwa hukum Tuhan itu sempurna dan baik dan menyegarkan jiwa dan lain sebagainya? Kan ada ayatnya di Mazmur 19 ya. Apa itu jadi salah semua? Enggak juga. Dalam pengertian, sekali lagi, kalau dipakai dengan benar. Yaitu bahwa hukum itu mencerminkan kehendak Allah, mencerminkan sifat Allah. Oleh karena itu saya sebagai orang percaya, saya rindu untuk mencerminkan sifat Allah juga. Jadi hukum jadi penuntun saya. Tetapi bukan sebagai jalan keselamatan, karena itu menuntun saya untuk memahami, oh ternyata saya melanggar. Ternyata saya tidak sempurna. Saya memerlukan Kristus untuk menyelamatkan saya. Tapi setelah saya diselamatkan, saya jadi dimampukan untuk melakukan hukum-hukum ini. Begitu. Ya, baik. Ini sangat menarik Pak Dr. Stephen Liao. Jadi kita sudah secara umum sudah membantah argumen dari Yudaism bahwa hukum berlaku untuk keselamatan, itu sudah dibantah. Tetapi ada satu denominasi yang harus kita memang berikan pengertian yang benar. Tadi Pak Dr. Stephen menyinggung bahwa termasuk hukum keempat, di mana dalam hukum keempat itu terkandung ibadah simbolik. Dan itu diterangkan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Masalahnya begini Pak Dokter, saya pernah diskusi dengan teman-teman kita Advent. Mereka berkata bahwa kata sabat di situ bukan mengacu kepada sabat yang rutin. Tetapi Kolose maksudnya ya? Kolose 2 itu kan di situ, janganlah kamu dihukum oleh makanan, minuman, hari-hari besar, hari raya, dan hari Sabat. Dan mereka berkata di situ bukan Sabat rutin yang hari Sabtu, tapi itu Sabat besar di zaman Yahudi, karena Sabat di Yahudi itu banyak katanya. Dan mereka berkata bahwa Sabat rutin masih berlaku. Bagaimana menurut Pak Dokter? Ya, kita bilang bahwa satu, kata sabat yang dipakai di situ tidak ada bedanya dengan kata sabat yang dipakai untuk hari-hari sabat. Ya, di tempat lain ya kata sabat aja. Begitu kan? Jadi ini istilahnya jadi special pleading istilahnya. Kayak semacam argumen mengecualikan hal ini karena posisi saya saja. Gitu ya, bukan didasarkan kepada memang ada sesuatu yang beda di teksnya atau apa indikasinya apa gitu kan. Jadi ini special pleading bahwa enggak, sabat yang dimaksud itu bukan sabat hari gitu kan, melainkan sabat besar dan sebagainya yang tapi kamu tahu dari mana? Apakah hanya karena posisi kamu, hanya karena teologi kamu makanya kamu menyimpulkan seperti itu? Atau memang dari teksnya? Karena kalau kata yang dipakai tidak ada bedanya dengan kata-kata yang memang dipakai untuk hari-hari sabat pada umumnya, gitu ya. Dan nomor 2 kita bilang juga tidak masuk akal posisi mereka karena itu jadi redundant ya, istilahnya jadi mubazir, karena kalau hari raya kan sudah disebut sebelumnya. Kan yang adalah bayangan kan makanan, minuman, kemudian hari-hari raya itu sudah disebut. Ngapain disebut lagi? Ya kan, jadi kalau dia bicara mengenai itu maksudnya tanggal 15 Nisan di mana orang nggak boleh kerja, atau 21 Nisan juga orang nggak boleh kerja dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke hari raya di frase sebelumnya. Jadi sahabat ini pasti bicara mengenai yang lain lagi gitu. Karena kalau nggak perlu disebut lagi kalau memang itu maksudnya, itu sudah disebut di hari raya. Gitu kan? Nah, tetapi dia sebut lagi kan sabat di situ. Jadi kita bilang bahwa hari sabat memang adalah bayangan, dan itu juga jelas kok di Ibrani pasal 4 di mana sabat Tuhan adalah bayangan akan keselamatan. Oke. Terima kasih Pak Dr. Leo. Ini satu pertanyaan lagi. Di dalam Matius pasal 19 di situ dicatatkan ada seorang muda yang ingin mencapai kesempurnaan melalui hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, kalau kamu mau sempurna, jualah segala milikmu, ikutlah aku.
Nah, ini sebenarnya dalam hal penegasan akan kesempurnaan atau keselamatan seseorang. Nah, bagaimana cara seseorang bisa sempurna, Pak Dokter Liao, di hadapan Allah? Satu-satunya cara seorang bisa sempurna di hadapan Allah adalah dengan mengenakan kesempurnaan Yesus Kristus. Oh, begitu ya. Dengan mengenakan kebenaran Yesus Kristus. Gitu. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang muda di pasal 19 itu, ya? Itu ada dua aspek di situ, ya. Yang pertama adalah aspek dia ingin membuat orang muda itu sadar bahwa dia tidak mungkin sempurna. Ya, melalui hukum Taurat. Ya, melalui, karena maunya orang muda ini kan, apa sih hukum yang harus saya lakukan? Kan? Dan dia, Tuhan Yesus, hukum kan kamu pernah baca, gitu kan Tuhan Yesus bilang kan? Kamu kan sudah pernah baca, kamu baca aja hukum kan, ada apa, jangan apalah. Hormati orang tuamu, jangan bunuh, segala macam. Dan orang muda ini kan mestinya merasa, oh iya ya, saya pasti ada dong melanggar itu. Tapi enggak, dia kayak dengan yakin dan dengan pongahnya berkata, oh ya, semua sudah saya lakukan. Nah, lalu perkataan Tuhan Yesus di situ, itu aspek pertama adalah untuk menekankan, enggak nih, kalau benar kamu sudah, karena semua hukum kan terkandung dalam kasih Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dan yang kedua, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan ini dengan sempurna nih ceritanya nih ya. Coba tes aja, kita tes. Jual semua milikmu, kasih semua orang kan. Dan dia nggak bisa lakukan itu. Tapi bukannya dia merasa bahwa, oh iya ya, saya nggak bisa ya, itu solusinya apa gitu kan. Nggak, dia malah pergi ya. Aspek kedua adalah bahwa, ingat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya suruh dia jual semua milik lo. Tidak, stop sampai. Jual semua milikmu, kasih pada orang miskin, dan ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadi, ini signifikannya di situ, bukan masalah jualnya, saudara ya. Tapi mengikut Yesusnya itu. Karena sekali lagi, kesempurnaan itu cuma bisa didapat melalui Yesus. Gitu. Melalui Tuhan Yesus. Melalui Yesus. Yang signifikan di situ adalah mengikut Yesus. Nah, Tuhan kita melihat, bagi orang ini, salah satu hal yang menghalangi dia ikut Yesus adalah hartanya. Begitu ya? Dan selain memang untuk menunjukkan pada orang muda ini bahwa kamu gagal gitu ya, tetapi juga khusus untuk orang muda ini, ya inilah hal yang harus dia lepaskan untuk bisa mengikut Yesus. Gitu ya. Dan bagi tiap-tiap orang mungkin berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang harus melepaskan ya kesombongannya. Ya, mungkin ya hartanya juga. Ada yang harus melepaskan mungkin statusnya, seperti Paulus, dia kehilangan teman, kehilangan status, segala macam, banyak ya. Jadi apapun itu yang harus kita lepas untuk kita menjadi pengikut Yesus. Ya itu perlu kita, karena kesempurnaan hanya bisa didapat melalui Yesus, kebenaran Yesus. Oke, terima kasih Pak Dr. Stephen Liao. Ini sangat memberkati kita semua, dan semoga penonton semuanya diberkati melalui firman Tuhan ini dan dimerdekakan oleh firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi dan Maranatha.